Terima kasih Anda masih bersama kami Pak Ganjar. Jadi spesifik untuk Jawa Tengah apa saja yang akan dilakukan selama PPKM darurat supaya betul-betul Jawa Tengah bisa menekan jumlah kasus positif harian COVID-19? Ya, dari sisi hulu yang pertama 5M-nya ketat ya. Terus kemudian ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan bahwa seluruh kepala daerah harus mengikuti ketentuan, nggak boleh bikin acara sendiri, nggak boleh semau-maunya sendiri. Lalu ada yang mengatakan bahwa ini vaksin tidak oke, lalu mengatakan bahwa rumah sakit kemudian dia meng-covid-covidkan. Nanti dulu. Kalau kemudian kita melihat testingnya rendah, terus kemudian mengklaim dirinya hijau, maka itu bahaya. Dan hari ini sudah ada ketentuan yang ada, maka seluruh daerah diminta untuk meningkatkan testing. Saya kira ini cara yang benar yang nanti akan kita breakdown ke kabupaten kota, harus wajib lakukan, sampaikan harian. Itu yang bisa dilakukan. Yang kedua kemudian disiplin terhadap tadi, mana yang esensial, mana yang kritikal, mana yang harus ditutup, mana yang work from home sampai dengan 100%, saya kira mesti dilakukan. Nah, selebihnya dengan Polda, dengan Kodam kita bekerja sama untuk mengatur nanti sistem transportasi dan bagaimana kita mengendalikan itu. Tentu terakhir nanti pada operasi penegakan hukum atau operasi justisi. Begitu, Mbak. Pak Ganjar, tapi apa respons Anda soal adanya ancaman sanksi bagi kepala daerah? Oh ya, itu saya kira yang paling bagus. Saya senang. Nggak apa-apa Anda? Karena wajib hukumnya. Karena saya mengalami itu di Jawa Tengah. Sudah ada mungkin para pejabat yang akhirnya harus masuk ke pengadilan. Ada juga kemarin yang kami harus memperingatkan, Bapak event itu ditunda dulu ya gitu. Terus kemudian ya saya bertanggung jawab, ini nggak etis lah. Kemarin juga di Solo juga terjadi kan, mau sepak bola saya telepon Pak Wali Kota, Mas kayaknya mesti ditunda dulu deh meskipun nggak ada yang nonton gitu. Nanti kalau itu sudah selesai pertandingannya, selebrasinya itu loh yang nggak nguatin nanti di daerah, akhirnya siap. Kita tutup. Nah, yang seperti ini kan enak. Tapi kalau kemudian nanti kita berdebat dan unsur ngeyelnya itu keluar, maka Pak Luhut tadi sampaikan, harus tegas itu. Cocok saya bilang gitu. Kasih sanksi pemberhentian sementara, bicara undang-undang pemerintahan daerah, saya kira itu yang membuat semuanya akan follow, mengikuti pada keputusan bersama ini dan kita harus amankan keputusan ini. Ya, harus tegas, disiplin. Sistem komando yang dilaksanakan dalam kondisi darurat. Harus tegas disiplin dari masyarakat sampai dengan pemimpin di level manapun begitu ya. Saya beralih ke Bung Jody. Bung Jody, ada satu pertanyaan yang menggelitik saya hari ini. Pernyataan Presiden hari ini yang ditayangkan di hampir seluruh televisi nasional dan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden itu sebenarnya dibuat kapan sih? Apa ini Presiden? Ya pasti dipersiapkan sebelum pidatonya lah, Mbak. Soalnya begini, batik yang digunakan Pak Presiden ini sama persis dengan batik yang digunakan ketika ada rapat PPKM. Waktu itu kami dari stasiun televisi juga sudah menunggu, waktu itu hari Selasa, tapi terus kemudian disampaikan bahwa ditunda. Pak Presiden sempat memberikan keterangan pers waktu itu untuk menanggapi soal kritikan mahasiswa, khususnya dari BEM UI, waktu itu batiknya sama persis. Apakah betul pernyataan Pak Presiden tadi yang dikeluarkan hari ini sebetulnya dibikin hari Selasa? Oh enggak, itu sih udah kebetulan aja kalau saya rasa batiknya gitu. Karena memang baru tadi pagi kok Presiden memberikan pernyataan dan memang sampai tadi malam kan masih difinalisasi juga ini. Bagaimana pola-pola pengetatan. Jadi saya konfirmasi, pernyataan tadi dibikin hari ini ya? Iya, hari ini. Bukan dibikin hari Selasa ya? Bukan. Karena begini, saya dari Solo, saya juga pecinta batik. Pak Jokowi batiknya selalu saya perhatikan. Selama ini yang saya tahu Pak Jokowi tidak pernah mengulang batik sampai dengan sekian bulan kemudian. Ada beberapa batik yang saya hafal motifnya. Sehingga baru kali ini ada batik dikenakan hari Selasa, lalu kalau betul apa yang disampaikan hari ini itu betul dibikin hari ini, hari Selasa dipakai, hari Kamis dipakai lagi. Itu tidak lazim. Tapi betul, menurut Anda pernyataan Pak Jokowi betul dibikin hari ini? Betul, saya yakin. Emang apa motifnya juga kalau harus dibikin hari-hari sebelumnya? Karena rapat PPKM hari Selasa, sementara kemarin Pak Jokowi sempat terbang ke Kendari untuk menghadiri Munas Kadin. Banyak kemudian spekulasi yang muncul, jangan-jangan sudah dibikin hari Selasa tapi baru dimunculkan hari ini karena menunggu Pak Jokowi selesai menghadiri acara Munas Kadin lebih dulu demi menghindari kritik.
Oh, enggak kok, memang hari ini, memang sampai tadi malam masih evaluasi terus gitu kan. Oke, jadi Walau, saya mendapatkan konfirmasi pernyataan Pak Jokowi hari ini dibikin hari ini ya. iya. Oke, lalu begini, Pak Luhut tadi juga sempat bilang ketika memberikan pernyataan pers bersama 3 orang menteri, Pak Luhut menyampaikan begini, kita jujur tidak memprediksi akan terjadi lonjakan setelah Juni ada kenaikan yang luar biasa. Tapi begini, yang kita tahu itu tidak benar karena berbagai epidemiolog tidak kurang banyak sudah menyatakan, sudah mewanti-wanti sejak beberapa bulan lalu bahkan akan ada lonjakan kasus. Kalau pergerakan masyarakat ketika Lebaran itu tidak dikendalikan, apalagi setelah kita melihat sendiri apa yang terjadi di India. Nah, jadi sebenarnya pemerintah tidak memprediksi atau pemerintah tidak mendengarkan prediksi? Ya, pemerintah kan sebetulnya juga sudah menghimbau waktu itu untuk warga tidak mudik gitu ya. Tapi ya memang pada kenyataannya di lapangan ya banyak aja kebocoran-kebocoran di sana-sini yang masih menyebabkan adanya arus mudik tersebut gitu loh. Jadi saya rasa bukannya pemerintah tidak beraksi gitu loh, tapi beraksi mungkin pada level enforcement-nya mungkin memang perlu ada optimalisasi, perbaikan-perbaikan. Dan ini yang kita harapkan dengan PPKM darurat ini adalah kita akan mengedepankan, memprioritaskan dalam enforcement-nya. Oke, tapi sekali lagi pertanyaannya jadi nambah ini. Kalau sudah digelar rapatnya hari Selasa lalu, kenapa baru diumumkan oleh Pak Presiden dan Pak Luhut hari ini, Bung Jody? Ya itu kan harus melalui proses. Presiden kan juga pasti ngambil keputusan setelah melalui melalui masukan dan pandangan dari berbagai pihak gitu. Jadi ya memang beliau prudent aja dalam ini kan kebijakan yang harus diambil secara hati-hati juga gitu. Prudent ya, bukan karena tidak punya sense of urgency ya? Oh, pasti karena prudent. Karena satu hari itu sekarang hari ini harganya 500 nyawa loh Bung Jody. Ya itu dia, justru sekarang kita terapkan ini dan dengan persiapan yang matang. Kita kan juga mengambil kebijakan berdasarkan pengalaman sebelumnya juga. Kita nggak mau tergesa-gesa juga dalam mengambil kebijakan. Pasti ada aja yang protes sana-sini. Memang nggak akan bisa memuaskan semua pihak. Tapi ini kebijakan yang memang penting dan ini udah masalah kemanusiaan. Bukan lagi masalah, seperti saya sampaikan tadi, masalah hanya COVID dan ekonomi aja gitu. Oke, nah lalu satu hal yang juga menarik, bansos tadi disampaikan oleh Pak Luhut juga akan ada lagi masyarakat yang membutuhkan akan dibagikan lagi bantuan sosial dari pemerintah. Tapi yang selama ini kita lihat kemarin kita juga sudah dihebohkan dengan korupsi bantuan sosial. Artinya bansos ini memang mau tidak mau harus kita akui rawan korupsi dan kedua rawan salah sasaran. Kenapa masih memilih bansos, tidak kemudian misalnya menggunakan skema lain, universal basic income misalnya? Ya tadi Pak Menko bersama Menko PMK langsung melakukan rapat koordinasi juga mengenai bansos ya. Jadi memang perlu ada perbaikan data supaya penyaluran bisa berjalan dengan baik gitu dan memperbaiki mungkin yang salah-salah sebelumnya. Nah, memang ya bansos ini masih mampu lah menahan untuk peningkatan laju kemiskinan selama masa pandemi. Sekarang masalah menghadapi kendala targetingnya aja mengurangi. Oke. Supaya lebih efektif gitu. Oke, Pak Ganjar saya juga mau tanya soal bansos. Kalau di Jawa Tengah nanti pembagiannya akan seperti apa? Kalau yang disiapkan oleh Kemensos kita membagi sesuai dengan yang sudah masuk dalam data saja. Dan itu tidak sulit ya, tinggal kita eksekusi. Penting tadi seperti Mas Jody sampaikan, basic datanya hari ini yang mesti kita perbaiki sehingga nanti lebih tepat. Tapi kita juga bantu kok Mbak melalui kekuatan masyarakat di Jogotongo sehingga tidak semuanya selalu top down dan kemudian kita menjadi sangat rigid dan menyulitkan. Tadi saya lihat yang ada di Kebumen dan di Purworejo itu menarik karena bantuan dari tetangga ada. Di Purworejo tadi Mbak, satu RT 46 orang kena. Tadi meninggal 1. Apa yang terjadi kemudian? RT di sekitarnya membantu semua. Dan itu nggak perlu diaudit karena itu dengan rasa. Maka ini nilai gotong royong yang tidak hanya kemudian dihitung berapa duit negara dikeluarkan, bagaimana caranya. Ntar dikasih bansos dengan bahan makanan, orang bilang nanti dikorupsi. Nanti ditransfer nggak dibeliin itu. Orang selalu curiga. Maka pilihan kebijakannya sekarang, negara siap menjamin, pemerintah siap menjamin, tapi edukasi masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada,
kita gerakkan karena Oke. mereka sebenarnya yang ikhlas semuanya juga membantu. Oke, kita tentu berharap apapun itu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebisa mungkin tepat sasaran dan tidak terjadi seperti yang kemarin dikorupsi atau mungkin justru salah peruntukan sama sekali. Tapi saya juga ingin bertanya dong Pak Ganjar, tadi pertanyaan yang saya Ya. sampaikan ke Bung Jody, apa betul? Saya ingin mengkonfirmasi. Anda sebagai Gubernur Jawa Tengah sudah menerima draft PPKM darurat itu sejak 2 hari yang lalu. Karena kita semua tahu rapatnya itu hari Selasa. Kayaknya kecurigaan amat sih Mbak. Gini Mbak, saya Karena ini ceritain ya. semua kondisinya genting. 2 hari itu, 2 hari itu, Enggak. 2 hari ini 900 nyawa loh Pak Ganjar. Enggak. Ini kan biar rame aja diskusinya seolah-olah ada yang disembunyikan. Gini loh Mbak, ceritanya ketika ini mau diambil keputusan, kami gubernur diajak rapat. Dan Jadi betul Selasa itu rapat diajak rapat ya? Udah, kita udah rapat beberapa hari Mbak, 2 hari Oke. ini aja kita rapat beruntun. Jadi kami 2 hari berturut-turut diajak rapat bahwa situasi seperti ini kita akan mengambil langkah-langkah. Gubernur ada pertanyaan nggak? Ada masukan apa nggak? Begitu. Bahwa kemudian diputuskan sekarang ini sesuatu yang biasa saja. Oke, Jadi jadi proses draftnya ini Anda dipakai- terima 2 hari yang lalu atau hari ini? Nggak ada draftnya Mbak. Draftnya itu yang dari instruksi Mendagri tadi baru dipaparkan, baru tadi, siang tadi. Kalau kemudian yang sifatnya mendengarkan pendapat, sudah beberapa hari yang lalu Oke. kita diajak bicara soal itu. Ada ekonominya, ada sosialnya, ada kesehatannya, bagaimana soal gas, bagaimana peningkatan testing. Tadi itu sudah disiapin semuanya gitu, termasuk daerah-daerah yang bahaya. Jadi sebenarnya prosesnya memang sudah beberapa hari. Maka mungkin kecurigaan Kompas gitu, kira-kira ya beberapa hari lalu seolah sudah putus. Belum, ongoing proses sampai dengan hari ini. Oke, kami tidak punya cara yang lain kecuali konfirmasi baik pada istana maupun kepada para kepala boleh, daerah. boleh. Pak Ganjar Boleh, begini, oke. tadi kan salah satu hal yang disampaikan oleh Pak Luhut juga, ini juga pasti jadi target oleh pemerintah daerah adalah menurunkan kasus sampai dengan di bawah 10.000. Saya asumsikan penurunan kasus di bawah 10.000 ini supaya paling tidak fasilitas kesehatan kita mampu menampung pasien. Nah, saat ini bagaimana keyakinan Anda dengan PPKM darurat ini Jawa Tengah bisa menurunkan kasus sampai dengan fasilitas kesehatan tidak kewalahan lagi? Ada 2 hal sekali lagi saya sampaikan. Yang pertama dari sisi hulu, kita akan lakukan komunikasi yang intens kepada masyarakat untuk paham. Kalau tadi Mas Tantowi Yahya, Dubes di Selandia Baru menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar, yang di Selandia Baru itu ada gerakan teamwork. Tim 5 juta. Apa itu Mas tim 5 juta? 5 juta penduduknya menjadi satu tim. Nah kita boleh contoh itu, tim 35 juta. 35 juta penduduk Jawa Tengah menjadi satu tim. Untuk silakan bangun kesadaran hanya 5M itu aja perlunya. Tapi kami dari pemerintah punya kewajiban, sekali lagi kewajiban untuk menyediakan vaskes. Dan betul tadi Mbak, Anda sampaikan tadi, jenengan sampaikan betul banget. Ini secara basic masyarakat dilayani. 24 jam call center mesti dihidupkan semuanya. Itu perintah saya. Ya. Terus kemudian RT-RT yang merah kunci semuanya. Itu perintah saya. Lalu adakan tindakan-tindakan untuk melakukan patroli. Ini akan bertemu nanti pada titik kompromi. Apakah kemudian kesadaran masyarakat muncul dan bagaimana kemudian ketegasan kita menindak di lapangan. Maka diskusi hari ini harapan saya didengar oleh masyarakat agar pemangku kepentingannya ngerti, oh begini toh, saya harus sadar. Kami tidak ikhlas lagi, nakes-nakes kita kecapean. Kami tidak mau lagi ikut ngantri. Dan itu bisa kami lakukan kalau kemudian kami menjaga diri. Kalau itu tidak dilakukan ya nanti marah orang kan. Akhirnya, Pak saya nggak dapat oksigen, nggak dapat ambulan, IGD ini nggak mampu. Akhirnya nanti pada di sana semuanya. Pada kesempatan hari ini saya mengepil, memohon betul kepada masyarakat. Bantulah. Nakes kita sudah kelenger, sudah berat, ayo bantu. Dan itu yang bisa melakukan adalah kita. Dan maaf kalau besok mulai tanggal 3, kami akan melakukan tindakan yang mohon maaf. Kami akan melakukan tindakan tegas begitu. Mohon maaf, maka kami butuh bantuan Anda. Oke, harus ada kerjasama dari pemerintah dan juga masyarakat. Bung Jody terakhir, ini kan kalau Pak Luhut tadi mentargetkan, saya harap ini target awal dulu di bawah 10.000 supaya fasilitas kesehatan kita mampu menangani pasien. Nantinya target jangka panjangnya juga akan ditekan serendah-rendahnya begitu. Tapi paling tidak kalau sudah di bawah 10.000 dalam kondisi Pak Menkes akan menaikkan jumlah tes harian, di mana nanti kemungkinan kita akan melihat angka yang jauh lebih tinggi dibanding saat ini. Hitung-hitungannya akan seperti apa, targetnya berapa lama,
dari yang naik itu karena jumlah tes naik bisa diturunkan di bawah 10.000? Ya targetnya sampai tanggal 20 ini kita lihat kan, karena kita juga belajar dari kasus Malaysia dan India gitu ya. Mereka juga waktu itu berhasil dalam waktu hampir 3 minggu itu mereka dalam waktu rentang 3 minggu berhasil menurunkan kasusnya secara drastis. Jadi kita akan evaluasi dari situ gitu, dan nanti kita lihat apakah setelah tanggal 20 itu apakah mulai bisa gitu, aktivitas ekonomi kita relaksasi lagi kemudian. Oke, kami harapkan memang akan selalu ada evaluasi per 2 pekan, tapi kalau sampai angka tesnya, hasil positifnya naik luar biasa, jangan kemudian harus ada semacam pengarahan atau pengawasan dari pemerintah pusat supaya angka tesnya tidak diturunkan di masing-masing daerah supaya terlihat seolah-olah zonanya tidak merah begitu. Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Dinaikkan dipaksa. Dipaksa dinaikkan. Oke, kita akan tunggu pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli mendatang. Bung Jody, terima kasih. Pak Ganjar, terima kasih. Anda berdua sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.